Jika Anda seorang perawat atau alumni ilmu keperawatan, maka tentunya Anda tidak asing dengan istilah kebutuhan dasar manusia. Saya memutuskan untuk membahas teori kebutuhan dasar manusia dengan maksud membuka pengetahuan masyarakat bahwa banyak solusi penyelesaian masalah dalam kehidupan kita saat ini berangkat dari teori-teori kebutuhan dasar manusia. Ya, sederhananya cara berpikir kita untuk memenuhi kebutuhan disetting agar sesuai dengan harapan mereka, para pengendali sistem. Untuk apa? Ya, untuk ngambil keuntungan. Secara tidak sadar kita dipaksa untuk mencapai target yang sebenarnya tidak ada. Hanya hayalan semu tak berujung. Akibatnya, kehidupan kita didominasi oleh stres berkepanjangan yang menjadi sebab utama meningkatnya penyakit-penyakit berbahaya seperti stroke, diabetes, hipertensi, kanker, dan lain-lain. Jadinya kita seakan berjuang sementara faktanya kita bermimpi. Apa buktinya? Beneran mau bukti? Dilansir dari halaman World Health Organization, penyakit tidak menular telah menjadi penyebab kematian 41 juta orang setiap tahun. Jumlah tersebut mewakili 71% dari semua kematian di seluruh dunia. Setiap tahun 15 juta orang meninggal karena penyakit tidak menular dengan rentang usia 30 sampai 69 tahun. Lebih dari 85% dari kematian ini terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan jenis penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian terbanyak, yaitu sebanyak 17,9 juta orang setiap tahun. Diikuti oleh kanker 9 juta orang setiap tahun, penyakit pernafasan 3,9 juta setiap tahun, dan diabetes atau kencing manis sebanyak 1,6 juta setiap tahun. Keempat kelompok penyakit ini menyumbang lebih dari 80% dari semua kematian dini akibat penyakit tidak menular. Penyebab utamanya adalah rokok, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan pola makan yang tidak sehat. Semuanya meningkatkan resiko kematian akibat penyakit tidak menular. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Hasil riset kesehatan dasar tahun 2007 menunjukkan bahwa dari hasil pengukuran tekanan darah penduduk yang berumur 18 tahun ke atas di Indonesia, terdapat penderita hipertensi sebesar 31,7% dari total populasi. Kemudian angka ini turun menjadi 25,8% di tahun 2013. Kemudian naik lagi menjadi 34,32% di tahun 2018. Presentasi yang fantastis, bukan? Begitu pula dengan penderita stroke, diabetes, gagal jantung, dan kanker. Penyakit-penyakit ini juga memiliki angka presentasi kejadian yang tinggi. Namun ketika materi ini saya konsultasikan kepada dosen saya, beliau mengatakan bahwa data riset kesehatan dasar itu tidak serta-merta menjelaskan kondisi kesehatan seluruh penduduk Indonesia, melainkan hanya mewakili saja. Begitu beliau berkata. Wah, berarti gak ada data pasti dong berapa banyak penderita penyakit tidak menular di Indonesia. Tapi sudahlah, saya tidak ahli dalam ilmu statistika. Setidaknya kita tahu bahwa ada banyak penderita penyakit tidak menular di negeri kita, Indonesia. Dan yang lebih penting, bahwa data Riskesdas tersebut telah digunakan oleh pelaksana program Kementerian Kesehatan, termasuk data tersebut juga digunakan sebagai dasar pengembangan rencana kebijakan pembangunan kesehatan jangka menengah atau biasa disingkat dengan RPJMN. Jadi
Apa salahnya ketika saya juga menggunakan data Riskesdas ini? Dengan tingginya angka penyakit tidak menular di Indonesia, lantas siapa yang patut disalahkan? Ya, tidak ada. Yang patut disalahkan adalah sistem. Sistem yang berasal dari hawa nafsu manusia hanya akan menimbulkan berbagai macam masalah dalam kehidupan yang berimbas terhadap semua aspek dalam kehidupan, termasuk di dalamnya adalah kesehatan.